Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiatul Milla, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM I 2019-2070. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan pasar dalam ekonomi. Pengertian kekuatan pasar dalam ekonomi menurut ekonomi Islam itu yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan terjadinya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa. Dan memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang ataupun jasa. Permintaan di sini merupakan salah satu elemen yang menggerakkan suatu pasar. Dan menurut salah satu tokoh yaitu Ibnu Taimiyah, menunjukkan permintaan itu adalah sebuah keinginan, di mana keinginan itu muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks. Dikatakan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada harga barang yang bersangkutan yang meliputi efek substitusi dan juga efek pendapatan. Yang kedua itu ada pendapatan konsumen. Yang ketiga itu ada harga barang lain yang terkait. Yang keempat itu ada selera konsumen. Yang kelima itu ada ekspektasi atau harapan. Yang terakhir itu ada maslahah. Untuk bab yang selanjutnya di sini ada mekanisme kerja pasar, kekuatan pasar dalam Islam dan juga konsep penawaran. Yang pertama di sini ada pengertian penawaran. Dalam pemikiran ekonomi klasik, penawaran atau bisa disebut dengan pasokan telah dikenali sebagai kekuatan terpenting dalam sebuah pasar. Ibnu Taimiyah misal, beliau mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di dalam pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan juga produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh para produsen dan juga penjual. Yang kedua di sini ada maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi itu semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang ketiga, yang selanjutnya di sini ada keuntungan. Keuntungan ini merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasikan modal, pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas-aktivitas lainnya. Dan juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Yang pertama itu ada harga barang dan juga biaya produksi. Yang selanjutnya ada kurva pasokan atau penawaran. Kurva di samping atau kurva yang telah disebutkan dalam PPT itu menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Keseimbangan pasar. Jumlah yang terjadi ketika kuantitas atau jumlah yang ditawarkan dan kuantitas jumlah yang diterima sama, pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Nah, perubahan ini bisa berasal dari tiga hal. Yang pertama, perubahan bisa berasal dari sisi permintaan, dan juga perubahan bisa berasal dari sisi penawaran, dan juga perubahan berasal dari sisi penawaran dan juga permintaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.